Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Apa baik, alhamdulillah. kabar? Gimana hari ini kerjaan kalian? Aman nggak? Aman, aman, aman. Aman. BTW, kalian tahu nggak sertifikat elektronik? Tahu itu Tahu nggak program sih yang lain? transformasi digital BPN kan? Iya, bener. Nah, aku mau nanya, sebenarnya sertifikat elektronik itu aman nggak sih? Soalnya kan Hmm, beredar rumor nih, katanya kalau sertifikat eh, elektronik tuh nggak aman karena terkait database-nya. Itu bener nggak sih, Kak? sampai sejauh ini ya udah banyak sih statement-statement yang dikeluarin oleh pimpinan dari Kementerian ATR BPN. Kalau sebenarnya sertifikat elektronik itu sebenarnya paling aman dan udah bisa dijamin keamanannya. Karena data kita itu disimpan di database nasional, kemudian juga kita tuh udah bisa akses sendiri data kita di Sentuh Tanahku, di beberapa aplikasi yang udah disediain lah oleh BPN. Dan sampai sejauh ini memang ternyata sertifikat analog yang dulu diterbitkan oleh BPN itu berpotensi untuk jadi rusak gitu maksudnya karena kalau di kantor pertanahanku itu pernah terjadi kebakaran. Nah, salah satunya itu beberapa belangko sertifikat yang lama itu rusak karena kebakaran, hilang, kemudian udah banyak banget kan ada sertifikat analog yang dipalsuin. Ya enggak sih? Bener, bener, bener. Oh iya, Kak. Kalau emang kita diarahkan untuk beralih ke sertifikat elektronik, kenapa masih ada kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat analog ya? Ada beberapa alasan kenapa kantor pertanahan itu masih menerbitkan sertifikat analog. Yang pertama itu karena mungkin pada saat pemilik tanah melakukan proses pengajuan itu bertepatan dengan masa transisi. Nah, yang kedua itu kan nggak semua kantor pertanahan memiliki infrastruktur yang memadai ya, kayak jaringan internet, terus server lokal yang memadai juga. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah pada Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 itu di beberapa satuan kerja kantor pertanahan beralih dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Nah, program sertifikat elektronik ini itu diatur dalam Permen ATR nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang saat ini udah dicabut ya posisinya dengan Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dimulai secara terbatas di beberapa satuan kerja. Tapi pada prinsipnya semua itu akan beralih dari analog ke elektronik ya. Nah, mungkin bisa pada saat layanan pemeliharaan data, kayak waris, hibah, ataupun jual beli. Nah, di sisi lain, pemilik tanah juga bisa mengajukan langsung ke kantor pertanahan untuk beralih dari analog ke elektronik. Itu sih. Oke, oke. Tapi gimana nih Mbak kalau misalnya pas kita mau peralihan tuh kita ngajuin sertifikat itu kita ngerasa kita tuh dicurangin dengan luas tanah yang kita punya itu. Kita harus gimana tuh? Sebenarnya kita itu nggak perlu takut ya, karena kalau misalnya nih kamu ngerasa luasan tanah yang kamu punya itu misalnya berkurang atau mungkin bertambah, kamu bisa aja lapor ke kantor pertanahan terdekat di mana lokasi tanah kamu berada. Nah, hak kamu itu dilindungi asal kamu punya bukti yang cukup dan juga berani buat speak up. Berarti kita nggak perlu Bener takut banget. ya berarti. Berarti kita harus mengimplementasikan atau memberikan Berikan apa edukasi lah ya ke edukasi masyarakat. kepada masyarakat, bisa melalui Hmm, TikTok, platform apa lagi Kak selain iya, TikTok? Instagram bisa tuh, Instagram, Twitter. Twitter, Facebook, Facebook tuh biar Terus Ya, juga eh, Instagram, Reels, TikTok, dan lain-lain yang mungkin memang cakupannya jangkauannya luas. luas ya. Ya, benar. Benar sekali Kak. Jangkauannya luas sehingga Hmm, edukasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat yang mungkin selama ini salah paham ya tentang sertifikat sertifikat elektronik. elektronik. Iya, Mm-mm. yang mereka tuh selalu ketakutan gitu. Ya, Mau mereka beralih selalu dari analog ketakutan ke kan? elektronik. Iya, Benar. karena Tentang berita-berita yang beredar itu salah.
Iya, karena kan di stigma mereka itu elektronik itu berarti nanti data-datanya gimana kan? Takut tercuri atau takut datanya bocor. Nah, mungkin dari situ kita bisa edukasi ke mereka tadi melalui platform digital saat ini yang sedang booming. Berarti sekarang udah clear ya, sertifikat elektronik itu aman. Ternyata Iya, sertifikat elektronik itu aman, tidak seperti stigma atau pemikiran orang-orang di luar sana tentang sertifikat elektronik itu. Seperti apa? And I just gotta say